Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang spektroskopi IR infrared. Spektrofotometri infrared atau inframerah merupakan suatu metode yang mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang 0 nm atau pada bilangan gelombang cm-1. Spektrofotometri inframerah atau IR merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menganalisa senyawa kimia. Spektra inframerah suatu senyawa dapat memberikan gambaran dan struktur molekul senyawa tersebut. Pada alat spektrofotometri inframerah, suatu bilangan gelombang merupakan satuan yang umum digunakan. Nilai bilangan gelombang berbanding terbalik terhadap frekuensi atau energinya. Terdapat dua macam vibrasi, yaitu vibrasi ulur dan tekuk. Vibrasi ulur merupakan suatu gerakan berirama di sepanjang sumbu ikatan sehingga jarak antar atom dan akan berubah atau berkurang. Vibrasi tekuk dapat terjadi karena perubahan sudut-sudut ikatan antara ikatan-ikatan pada sebuah atom. Berdasarkan pembagian daerah panjang gelombang, sinar inframerah dibagi atas 3 daerah, yaitu 1. Inframerah jarak dekat dengan panjang gelombang 0,75 sampai 1,5 np. 2. Inframerah jarak menengah dengan panjang gelombang 1,50 sampai 10 nm. Yang ketiga, inframerah jarak jauh dengan panjang gelombang 10 sampai 100 nm. Spektrum IR. Hampir setiap senyawa yang memiliki ikatan kovalen, apakah senyawa organik atau anorganik, akan menyerap berbagai frekuensi radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 0,05 sampai 1000 nm. Dalam kimia organik, fungsi utama dari spektrometri inframerah adalah mengenal atau elusidasi struktur molekul. Spektrofotometri infrared atau inframerah merupakan suatu metode yang mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang 0,75 sampai 1000 nm atau pada bilangan gelombang 13.000 sampai 10 cm/1. Sinar inframerah dibagi atas 3 daerah, yaitu 1. Daerah inframerah dekat, 2. Daerah inframerah pertengahan, 3. Daerah inframerah jauh. 1. Sumber radiasi. Radiasi inframerah biasanya dihasilkan pemijar dan globar. Pemijar globar merupakan batangan silikon karbida yang dipanasi sekitar 1200 derajat Celcius sehingga memancarkan radiasi kontinu pada daerah 1 sampai 40 nm. 2. Monokromator. Monokromator ini terdiri dari sistem celah masuk dan celah keluar, alat pendispersi yang berupa kisi difraksi atau prisma, dan beberapa cermin untuk memantulkan dan memfokuskan sinar. 3. Detektor. Sebagian besar alat modern menggunakan detektor panas. Detektor fotolistrik tidak dapat digunakan untuk menggunakan inframerah karena energi foto inframerah tidak cukup besar untuk membebaskan elektron dari permukaan
katoda suatu tabung foton. 4. Daerah cuplikan. Daerah cuplikan inframerah dapat terdiri dari 3 jenis, yaitu cuplikan yang berbentuk gas, cairan, dan padatan. Gaya intermolekul berubah nyata dari bentuk padatan ke cairan ke gas, dan spektrum inframerah biasanya menunjukkan pengaruh dari perbedaan ini dalam bentuk pergeseran frekuensi. 5. Sistem kerja. Sinar dari sumber dibagi dalam 2 berkas yang sama. 1 berkas melalui cuplikan dan 1 berkas lainnya sebagai baku. Fungsi model berkas ganda adalah mengukur perbedaan intensitas antara 2 berkas pada setiap panjang gelombang. Prinsip kerja spektroskopi inframerah. Bila suatu senyawa diradiasi menggunakan sinar inframerah, maka sebagai sinar akan diserap oleh senyawa, sedangkan yang lainnya akan diteruskan. Serapan ini diakibatkan karena molekul senyawa organik mempunyai ikatan yang dapat bervibrasi atau bergetar. Kegunaan spektroskopi inframerah. Spektroskopi inframerah berguna untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada senyawa organik. Bila suatu senyawa diradiasi menggunakan sinar inframerah, maka sebagian sinar akan diserap oleh senyawa, sedangkan yang lainnya akan diteruskan. Selanjutnya yaitu ada kurva kalibrasi. Di sini dijelaskan ada kurva kalibrasinya, yaitu radiasi IR sama dengan 0,78 sampai 1000 nm atau bilangan gelombang 12,800 sampai 10 cm pangkat negatif 1. Sinar inframerah dibedakan menjadi 2 tabel, yaitu daerah IR, ruang panjang gelombang, ruang bilangan gelombang, dan ruang frekuensi VHS, yaitu ada dekat, tengah, jauh analisis. Yang dekat, ruang panjang gelombangnya itu 0,78 sampai 2,5. Rangnya bilangan gelombangnya itu 12,800 sampai 4000. Rangnya frekuensi 3,0 dikali 10 pangkat 15 dikurang 1,2 dikali 10 pangkat 14. Ke tengah 2,5 sampai 50,0. Rang bilangan gelombangnya 4000 sampai 200. Rang frekuensinya 1,2 dikali 10 pangkat 14. Rang frekuensinya itu 1,2 dikali 10 pangkat 14 sampai 6,0 dikali 10 pangkat 12. Jauhnya rang panjang gelombangnya 50,0 sampai 1000. Rang bilangan gelombangnya 200 sampai 10. Rang frekuensinya 6,0 dikali 10 pangkat 12 sampai 1,2 dikali 10 pangkat 13. Pangkat 11. Analisis itu 2,5 sampai 25. Rang bilangan gelombangnya 4000 sampai 400. Rang frekuensinya 1,2 dikali 10 pangkat 14 sampai 1,2 dikali 10 pangkat 12. Bila ada juga bilangan gelombang
cm pangkat 1. 10 x dikurang ri. 10 pangkat 4 uv vis 10 pangkat min 5 10 pangkat 4 itu 1000 ir dekat. Ir vibrasi 0,01 100. ir jauh 0,01 10 0,11 Gibradi 0. Panjang gelombang cm infrared. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah, mohon maaf dari kekurangan penjelasan tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.